Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki firman Tuhan pada hari ini. Kita terambil di dalam 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 13. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami umat-umat-Mu, kami mempersiapkan diri, hati kami, supaya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau sendiri berfirman kepada kami, supaya apapun yang Engkau katakan, simpan di dalam hati dan pikiran kami. Itulah permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mempersiapkan hati kami dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita melihat firman Tuhan pada hari ini. Kita terambil dalam 2 Timotius 2 ayat 8 sampai dengan 13. Mari kita membuka firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberikan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaannya yang kekal. Benar perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menangkal Dia, Dia pun akan menangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menangkal dirinya. Inilah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini saya memberi tema pada hari ini bahwa keselamatan yang kita terima, kita harus memberitakan kepada orang lain. Kita melihat di sini ayat yang ke-8 bahwa Rasul Paulus yakin dan percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia percaya itulah Allah yang hidup. Maka dia berani mengatakan bahwa dia harus memberitakan kebenaran itu kepada orang lain. Kita melihat di dalam ayat yang 8 mengatakan begini, ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injil. Berarti Rasul Paulus memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah bangkit dari antara orang mati, Dia menyelamatkan kita. Maka itu dia berani menyatakan bahwa dia harus memberitakan itu kepada orang lain. Kita melihat di sini bahwa di dalam 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 13, sebelumnya kita melihat bahwa di situ Rasul Paulus memberitahukan kepada anak didiknya Timotius untuk memberitakan Injil keselamatan itu kepada orang lain. Dia mengatakan kepada mereka, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius untuk memberitakan Injil itu. Dia juga mengatakan kepada kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang pilihan Allah, kita yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus, kita pun tanggung jawab untuk memberitakan Injil itu kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, tanggung jawab sebagai orang-orang percaya, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita untuk memberitakan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus? Orang-orang belum mengenal Yesus Kristus, itu apa yang kita tanggung jawab sebagai orang Kristen? Kita mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan Injil itu.
Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita melihat di sini bahwa Rasul Paulus menyampaikan kabar keselamatan kepada orang lain. Pasti ada konsekuensi yang dihadapi. Pertama, dia mengalami banyak cobaan, penderitaan. Tetapi dia yakin bahwa Injil yang diberitakan itu adalah Injil yang hidup. Injil untuk merubah tingkah laku orang. Bisa merubah orang yang jahat menjadi yang baik. Kita melihat di sini, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita melihat bahwa Rasul Paulus, kita lihat latar belakangnya. Bahwa orang-orang yang begitu benci kepada orang-orang Kristen. Tetapi Yesus memilih dia. Yesus memanggil dia. Dari kelakuan yang jahat, Yesus merubah dia menjadi orang yang baik. Untuk memberitakan Injil keselamatan itu kepada orang lain. Kita melihat di dalam ini bahwa latar belakang Rasul Paulus. Maka itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita pun sebagai orang-orang percaya latar belakang kita berbeda-beda. Oleh sebab itu Tuhan memanggil saudara dan saya sebagai orang percaya dalam Yesus Kristus. Yesus sudah menyelamatkan kita. Dia sudah menyerahkan hidupnya. Dia mati di kayu salib, malah dibangkit dari antara orang mati. Untuk apa saudara-saudara? Untuk menyelamatkan kita sebagai orang berdosa. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen atau kita sebagai orang pengikut Kristus, kita yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah adalah Allah yang hidup. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang, walaupun dunia hadapi sekarang masalah COVID-19. Saudara-saudaraku, saya yakin dan percaya kita sebagai orang-orang Kristen yang darah Yesus sudah disucikan kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Wah, dialah juru selamat kita. Karena dia yang memanggil saudara dan saya. Dulunya kita hidup dalam kegelapan, kita tidak tahu terang, kita tidak mengenal Yesus. Tapi Yesus sudah merubah kita. Yesus memanggil kita. Yesus merubah hidup kita. Dulunya kita tidak percaya, sekarang kita percaya. Apa yang kita lakukan, saudara-saudara? Kita melihat seperti ini Rasul Paulus. Dulunya dia orang jahat, tetapi Allah merubah dia. Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk memberitakan Injil keselamatan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat di dalam ayat yang ke-9 di sini. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Berarti dia memberitakan Injil. Dia menampakkan firman Allah, kabar keselamatan, pasti tidak gampang konsekuensi yang dihadapi. Tapi dia yakin dan percaya Allah yang memanggil dia, Allah yang memilih dia, Allah beserta dia. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita pun sebagai orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus, keadaan apapun yang kita hadapi sekarang ini, kita yakin dan percaya bahwa Allah tidak melepaskan kita. Allah selalu beserta kita. Yesus selalu bersama kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Apa yang kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita sudah diangkat oleh anak Allah sebagai anak Tuhan, apa yang kita mau lakukan? Kita punya tanggung jawab adalah memberitakan Injil keselamatan kepada orang yang belum mengenali Yesus. Orang yang di sebelah kiri kanan kita yang belum mengenali Yesus Kristus,
Kita harus menyampaikan, memberitakan Injil itu kepada mereka, supaya mereka juga mendengar Injil itu, supaya mereka itu percaya kepada Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mati, bangkit dari antara orang mati, dan dia akan naik ke surga bersama Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagi kita, saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus, dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Apapun dihadapi, dia tidak takut karena dia bersama Yesus. Kita pun sebagai orang-orang Kristen, kita mau memberitakan Injil, pasti ada konsekuensi yang kita hadapi. Kita menerima, ada caci maki, ada banyak masalah yang kita hadapi. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengatakan, Dia beserta kita. Dia menyertai kita. Dia bersama kita untuk memberitakan Injil itu kepada orang lain. Maka itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita melihat di dalam ayat sebelumnya bahwa ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya ini bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Karena kita melihat ayat yang ke-10 bahwa karena dia mau memberitakan keselamatan kepada orang lain, dia mau menyampaikan kabar baik kepada orang lain, dia harus menerima konsekuensi. Tapi dia tidak takut, karena dia yakin dan percaya bahwa Allah beserta dia, Yesus bersama dia. Dia sebagai orang-orang yang, kita sebagai orang-orang percaya, kita pun Yesus bersama dengan kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, di sini kita melihat Rasul Paulus memberitakan Injil dengan sabar. Kesabaran bisa mematahkan orang yang menjahat kepada kita. Rasul Paulus dengan kesabaran untuk menyampaikan firman Tuhan, Injil keselamatan kepada orang lain. Berarti mengajak saudara dan saya sebagai orang-orang percaya punya tanggung jawab. Kita pun menghadapi hal seperti ini. Oleh sebab itu saudara-saudaraku seiman dalam Yesus Kristus, marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita seluruh hidup kita sepenuhnya serahkan dalam Yesus Kristus. Dan juga kita menyampaikan firman Tuhan, Injil Yesus Kristus kepada orang lain. Juga kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita menyampaikan firman atau Injil melalui tingkah laku kita, perbuatan kita. Maka orang-orang lain melihat bahwa oh ini orang Kristen, tingkah lakunya baik, kelakuannya baik, dia takut akan Tuhan. Otomatis orang melihat hal-hal seperti itu, orang juga bisa mencari Yesus Kristus. Karena kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya Rasul Paulus penderita, dia latar belakangnya, berarti dia dulu orang penjahat, tetapi perubahan dia, berarti orang tahu bahwa dia dulu penjahat. Apa yang merubah dia? Saudara dan saya juga sebagai orang-orang, kita juga latar belakangnya berbeda-beda. Di dalam masyarakat, latar belakang dulunya kita belum mengenal Tuhan. Bagaimana? Kita mengenal Tuhan bagaimana? Otomatis ada perubahan. Allah sudah memanggil kita sebagai pengikut Yesus Kristus, berarti Allah, Yesus Kristus merubah hidup kita. Kita takut akan Dia. Kita serahkan hidupnya kepada Dia.
Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, saya mengajak saudara dan kita sebagai orang Kristen, jangan menjadi batu sandungan, tetapi jadi berkat bagi orang lain. Supaya orang-orang melihat tingkah laku dan perbuatan kita, orang bisa mencari Allah yang kita sembah itu dari mana. Dari tingkah laku dan perbuatan kita dan apa yang kita lakukan kepada orang lain, otomatis orang melihat, oh orang ini dulunya penjahat, orang dulunya dia tingkah lakunya tidak baik, tapi sekarang dia sudah percaya, sudah mendekatkan dirinya, kita mendekat dirinya kepada gereja, persekutuan. Apa yang berubah? Apa rahasianya? Pasti otomatis orang itu mencari. Maka itu saudara-saudara saya mengajak kita semua sebagai orang Kristen, marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya bahwa Yesus akan bersama-sama dengan kita. Kita bersama dengan kita supaya kita memberitakan Injil kepada orang lain. Kita melihat di sini ayat yang ke-10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus dengan kemuliaan yang kekal. Benar perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Di sini kita melihat di ayat yang ke-11 bahwa Rasul Paulus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak takut mati, karena apapun dilakukan karena untuk Yesus, untuk memberitakan Injil itu. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, marilah kita sebagai orang percaya, kita harus menyerahkan hidup kita, supaya mengundang Yesus masuk dalam hati kita, supaya Yesus yang di dalam hati kita merubah hidup kita, supaya orang lain melihat tingkah laku kita menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita sebagai orang Kristen bertekunlah dalam doa, saling bantu dengan satu dengan yang lain, supaya orang-orang kita sebagai jadi berkat bagi orang lain. Di sini ayat yang ke-13 di sini katakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menangkal dirinya. Di sini kita melihat di dalam ayat yang ke-13 menjadi kunci utama bagi kita, bahwa Allah yang memanggil kita. Kadang-kadang kita sebagai manusia pengikut Kristus, kadang-kadang kita dunia membuat kita kadang-kadang kita mau lari dari hadapan Tuhan. Tetapi Yesus selalu mengikuti kita. Roh Kudus selalu menasihati kita bahwa kita jalan ini salah. Dia selalu memanggil kita, mengarahkan kita supaya selalu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Yesus yang sudah di dalam hati kita, Yesus yang sudah bersama dengan kita, kita hidup di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, otomatis apapun kita lakukan, Yesus selalu menyertai kita. Karena kita tahu bahwa iblis yang di sekeliling kita, kalau ada sesuatu yang salah, pasti dia akan menjatuhkan kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita serahkan hidup kita sepenuhnya. Marilah kita serahkan seluruh pergumulan kita, keluarga kita, dan juga kita serahkan teman-teman kita yang belum percaya. Kita berdoa untuk mereka, supaya Roh Kudus bisa merubah hidup mereka, memanggil mereka untuk bisa mengenali Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, dalam situasi dan kondisi sekarang di negara kita, Timur Leste, beberapa hari lalu kita hadapi permasalahan besar. Sebagai tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, apa yang kita lakukan? Tanggung jawab kita harus berdoa kepada Tuhan,
supaya apapun yang terjadi di dalam negara kita, khususnya COVID-19 yang sekarang merajalela, dan banjir yang tanggal 4 yang lalu menghadapi cobaan, tantangan. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita tidak memiliki sesuatu barang, tapi kita mempunyai iman. Kita berdoa pada Tuhan supaya bisa meringankan apapun jemaat, apapun masyarakat hadapi. Kita hanya berdoa kepada Tuhan, menghibur mereka, menguatkan mereka, supaya situasi dan kondisi masalah yang mereka hadapi, supaya mereka bisa bertabah untuk menghadapi segala sesuatu. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, berapa hari lalu kita merayakan Paskah dalam situasi-situasi yang begitu sulit. Sudah 2 tahun kita tidak merayakan. Tapi yakin dan percaya, dimanapun Tuhan bisa memakai segala sesuatu cara untuk orang bisa mendengar firman Tuhan. Maka itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita saling mendukung satu dengan lain. Marilah kita saling menopang satu tujuan, yaitu memberitakan Injil. Supaya satu tujuan itu adalah untuk orang belum mengenal Yesus, orang belum mendengar nama Yesus bisa mendengar. Kita punya tanggung jawab, kita memberitakan. Hanya Roh Kuduslah yang bisa merubah, memanggil mereka. Maka itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus memberitakan Injil. Dia memberi amanat kepada anak didiknya untuk memberitakan Injil. Kita juga sebagai orang-orang percaya punya tanggung jawab juga untuk memberitakan Injil, keselamatan kepada orang lain. Supaya keselamatan yang kita sudah miliki, orang lain juga bisa memiliki keselamatan itu. Supaya kita bisa mendapat hidup yang kekal nanti. Itulah firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah selesai berbicara, tapi Engkau sendiri yang bisa berbicara di dalam hati kami, pikiran kami, dimanapun kami berada. Engkau menyertai kami. Itulah doa dan permohonan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terlebih kami serahkan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami memberkati mereka, melindungi mereka bersama-sama dengan mereka, supaya memberikan semangat untuk bisa memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain ya Tuhan. Dan juga kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Beberapa hari lalu kami mengalami percobaan yang besar, tapi kami yakin dan percaya bahwa Allah bersama-sama dengan kami. Pasti kami bisa melewati hal-hal seperti itu. Ya Tuhan, ya Allah kami, masalah yang kami hadapi sekarang juga COVID-19. Kami mohon kepadamu ya Engkau Tuhan, sertai kami, bimbing kami, kemanapun kami berada, Engkau melindungi kami. Engkau beserta kami, keluarga kami, sanak saudara kami, dimanapun kami berada. Jemaat-Mu yang Engkau percayakan kepada kami, dimanapun berada, Engkau melindungi mereka. Menjauhkan segala berbahaya itu dari mereka ya Tuhan. Kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau sertai kami, melindungi kami, bersama-sama dengan kami. Itulah doa dan permohonan kami. Kami hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mohon kepada Bapa di surga. Amin.